Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu belajar bersama channel calon guru, yaitu soal dan pembahasan kompetensi manajerial part 2. Untuk persiapan kita mengikuti seleksi kompetensi, baik itu P3K guru maupun P3K non guru tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi manajerial itu adalah merupakan salah satu komponen yang sangat penting sekali ya dalam seleksi P3K guru tahun 2021 yang mana diberikan butir 25 butir soal, waktunya 25 menit teman-teman. Jadi artinya satu soal ini adalah hanya waktunya 1 menit saja. Oke, sobat semuanya langsung saja teman-teman kita memulai untuk yang part 2 ya. Yaitu kita mulai dari nomor 11 sampai nanti nomor 20. Kemudian untuk part 1, part 3, dan part 4, teman-teman silahkan simak video saya sebelumnya di playlist soal dan pembahasan. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat semuanya, di sini untuk yang nomor 11, pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting ya, pada saat kita sedang mengerjakan pekerjaan yang penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimanakah sikap Anda teman-teman? Nah, sikap kita bagaimana jika kita menemukan hal yang seperti ini? Apakah yang A menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu, atau saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga, atau melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu, kemudian menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian baru menghentikan penggunaan sistemnya. Kemudian menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian baru melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nah, kira-kira teman-teman, jawaban yang paling tepat, yang paling bagus ini adalah apa? Yaitu kita melaporkan kepada atasan ya, apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Jadi sebelum kita lanjutkan, itu kita laporkan dulu teman-teman. Kemudian berikutnya untuk nomor yang ke-12 teman-teman, yaitu masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer. Itu adalah apa teman-teman? Masalah paling vital, paling sering muncul, paling penting dalam organisasi dan ini sering menjadi tantangan bagi seorang manajer. Apakah masalah sistem dan prosedur kerja, ataukah masalah teknologi yang selalu berubah, atau masalah konsep dan perencanaan, atau masalah manusia dan perilakunya, kemudian masalah manusia dan keinginannya. Nah, ini adalah merupakan suatu soal yang kita tuh harus berpikir lebih jernih lagi ya. Nah, jawabannya apa teman-teman? Yaitu masalah manusia dan juga perilakunya. Nah, ini adalah menjadi tantangan bagi seorang manajer ya. Kemudian sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik teman-teman, kecuali berarti di sini kalau ada kecuali ini kita cari lawan katanya ya, lawan jawabannya. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik berarti di sini kita cari sikap kepemimpinan dalam organisasi yang tidak baik. Nah, ini yang mana teman-teman? Menggebu-gebu, kemudian karismatis ya, kemudian menghargai orang lain, kemudian tenang, mengayomi. Ya, di sini kita kalau mengerjakannya terburu-buru ya, tidak memperhatikan dengan seksama, di sini nanti kita akan terkecoh teman-teman. Nah, ada kata kecuali. Ini kita lawan kata dari sifat kepemimpinan dalam organisasi yang baik ya, yang baik. Nah, kita cari yang baik dulu teman-teman. Kita cari yang enggak baik kan nanti jawabannya. Sikap kepemimpinan yang baik, mengayomi, ini wajib ya. Ini adalah sikap kepemimpinan yang baik. Kemudian tenang, tenang ini juga sikap kepemimpinan yang baik. Kemudian menghargai orang lain, ini adalah sikap yang baik. Karismatis, ini adalah sikap yang baik. Nah, berarti jawabannya apa teman-teman? Yaitu menggebu-gebu. Nah, menggebu-gebu ini adalah bukan merupakan sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik teman-teman. Oke. Kuncinya adalah menggebu-gebu ya teman-teman. Berikutnya,
14. Psikologi keorganisasian adalah ilmu yang membahas tentang apa, teman-teman? Nah, psikologi keorganisasian, ilmu yang membahas apakah perilaku manusia berhubungan dengan manusia lain, ataukah perilaku manusia untuk berproduksi, kemudian perilaku manusia dalam berorganisasi, kemudian perilaku manusia dalam masyarakat, perilaku manusia dengan lingkungannya. Nah, ini kata kuncinya dari psikologi keorganisasian. Berarti jawabannya apa? Perilaku manusia dalam organisasi, teman-teman. Nah, perilaku manusia dalam berorganisasi. Kemudian, kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Bagaimana sikap Anda? Apakah menerapkan dalam pekerjaan, ataukah kita memberitahu rekan kerja yang dekat saja, memberitahu saat rapat, memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja, memberitahu kepada rekan-rekan sekantor. Nah, sikap kita yang terbaik ini apa? Nah, yang terbaik ini adalah kita memberitahu saat rapat. Saat rapat kita sampaikan, teman-teman, ini ada artikel yang baik loh di internet yang bisa membantu pekerjaan kita. Misalkan tentang tutorial cara melakukan apa gitu ya, teman-teman. Jadi bisa disampaikan di saat rapat, nanti biar teman-teman yang lain itu juga bisa menjadikan referensinya ya, mereferensikannya. Kemudian pertimbangan dalam memilih anggota tim, teman-teman. Nah, ini pada saat kita memilih anggota tim, ini pertimbangan kita, ini baiknya yang seperti apa? Apakah yang sevisi saja, atau ini terkesan kurang bagus ya, yang sevisi saja, atau yang memiliki latar belakang yang berbeda? Ini cenderung ke jawaban ini karena dapat memperkaya perspektif ya, atau sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Kemudian pentingnya pendapat atasan. Nah, ini pertimbangan dalam memilih anggota tim ini yang mau bergabung. Nah, kalau yang mau bergabung itu tentunya kita juga ini ya, apa itu? Banyak ya. Nanti kita juga kurang cocok juga ini. Kemudian yang mudah bergaul dengan siapa saja, teman-teman. Jadi ini adalah yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ini. Kemudian saat presentasi kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Nah, saat presentasi kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara ini tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, nah kita ini sebaiknya gimana? Nah, sebagai ketua tim, apakah kita telepon orang tersebut sambil memikirkan alternatifnya? Nah, ini bukan sambal ya teman-teman ya. Kalau sambal itu untuk lauk ya. Memikirkan alternatifnya. Jadi kita telepon sambil kita mencari jalan keluarnya. Kemudian menyemangati anggota tim yang lain atau kita marah teman-teman. Kemudian lapor ke dosen dan minta arahan atau dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Nah, kita ini mungkin berdasarkan dari segi egoisme kita, ini adalah marah ya. Saat presentasi kelompok yang seharusnya ngomong itu malah nggak datang, itu marah. Tapi di sini dalam seleksi kompetensi manajerial ini kita pakai akal pemikiran yang paling bijaksana. Itu yang dianggap paling benar menurut sistem penilai, teman-teman. Jadi yang paling bagus ini adalah yaitu apa? Kita musyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi, teman-teman. Nah, ini, jadi kita harus berpikir lebih dewasa ya. Suatu hari, Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini apa, teman-teman? Apakah kita memberi ia uang lalu menyuruh untuk pergi? Kemudian memberikan ia sisa makanan dan uang, atau membelikan makanan, atau menanyakan di mana orang tuanya dan lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya, atau kita menyantuninya. Yang tepat apa, teman-teman? Yang tepat kita membelikannya makanan. Kalau kita berikan sisa makanan kita, ini rasanya kurang etis ya, teman-teman. Nah, ini berikutnya yang nomor 19. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, teman-teman, apa yang Anda pilih? Nah, ini apakah
memilih orang tua atau memilih pekerjaan. Tentunya ini suatu pilihan yang sulit ya bagi kita. Secara manusiawi ya kita ya bingung juga ya karena tiap individu itu punya skala prioritas masing-masing. Apakah kita ikut atasan dinas keluar kota ataukah kita ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat, atau kita ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat ya karena sudah janji dengan orang tua, atau kita menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji, atau kita mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Nah, jawaban yang tepat ini adalah yang mana teman-teman? Yaitu ikut atasan dinas keluar kota ya. Nah, jadi di sini kita kalau sudah keterima menjadi aparatur sipil negara itu harus mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi teman-teman. Jadi ini perlu kita tekankan, memang kita harus berbakti kepada orang tua, tapi kalau sudah jadi ASN ini adalah kita harus seperti ini. Nah, kalau misalkan di sisi lain anggapan kita itu orang tua adalah segalanya, tapi setidaknya dalam tes seleksi kompetensi manajerial ini teman-teman pilih jawaban yang ini ya. Nah, ini adalah yang diharapkan oleh sistem penilai teman-teman, jadi supaya nanti betul. Nah, itu teman-teman. Kemudian Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini jawaban yang paling arif dan bijaksana ini kira-kira apa ini? Apakah menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya, atau mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya, atau kita menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut, atau kita menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. Nah, atau menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Nah, jawaban yang tepat ini adalah menghadiri undangannya ya, meski tidak harus sampai selesai acara tersebut teman-teman. Nah, setidaknya kita itu menghormati ya, kita sebagai ketua RT tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pandang bulu, agama, kepercayaan, rasnya apa. Nah, itu kita harus arif dan bijaksana untuk tetap datang. Nah, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.